Baiklah teman-teman pemirsa dimanapun teman-teman berada, kembali berjumpa dengan saya Aris Garuda Bangsa. Pada video sekarang ini saya menyajikan materi khusus untuk kita semua, karena ini adalah materi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, materi yang menyebabkan kita tidak kesepian dalam hidup, materi yang bisa mendatangkan cinta atau perhatian, atau agar kita mendapatkan simpati dari orang lain. Dengan adanya materi ini, nanti setelah teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semuanya menonton video ini, setelah itu nanti akan ada sebuah perubahan yang saya harapkan, sebuah perubahan daripada mental kita, sehingga kita tahu bagaimana cara meraih simpati. Ternyata simpati itu harus diraih loh. Tanpa kita upayakan untuk mendapatkan simpati, kita tidak akan menarik di mata orang lain. Kalau kita sudah tidak menarik di mata orang lain, apakah bahagianya hidup itu? Tidak ada bahagianya, karena manusia itu makhluk sosial, makhluk yang suka diperhatikan. Ini hal yang benar-benar sangat penting kita pahami. Manusia adalah makhluk yang suka diperhatikan. Maka dengarkanlah video ini, tonton video ini, karena dari video ini kita akan tahu mengapa kita bisa meraih simpati. Tanpa meraih simpati, kita akan kesepian. Kalau kita sudah kesepian, maka yang akan kita lakukan adalah menyesali nasib kita, alias frustasi. Nah, apakah penyebab frustasi itu? Penyebab frustasi adalah karena kita tidak menarik di mata orang lain, karena kita tidak bisa membuat orang lain tertarik kepada kita. Ini salah satu sebab kesepian yang akhirnya berujung pada frustasi, bukan prestasi. Oke, sebelum lanjut mendengarkan video ini, ingat like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan yang terpenting adalah ilmu itu jangan disimpan sendiri, bagikan kepada yang lain, agar kita semua menjadi orang-orang yang bisa meraih simpati. Kalau sudah bisa meraih simpati, maka orang akan saling menyayangi dalam hidup ini. Indah hidup ini kalau semua bisa mengambil simpati. Berbeda dengan istilah mencari muka. Mencari muka berbeda dengan meraih simpati. Kalau mencari muka adalah mengada-ada dengan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh. Kalau meraih simpati adalah membangun daya tarik diri, membangun kekuatan diri sehingga menjadi menarik di mata orang lain. Beda bukan? Mencari muka arahnya negatif, membangun sesuatu yang ada di dalam diri sehingga menjadi menarik, membuat orang lain tertarik kepada kita. Inilah yang disebut bisa membangun empati. Bisa membangun empati, bisa membangun daya tarik, bisa menghidupkan lampu dalam diri. Kalau lampu kita menyala, maka kelihatan kita bersinar. Bersinar ini, laron datang, semua binatang-binatang yang begitu itu datang. Dalam pengertian bukan berarti teman-teman binatang loh. Oke, kita akan bahas. Judulnya adalah bagaimana mendapatkan rasa cinta atau simpati. Bagaimana mendapatkan bagaimana cara mendapatkan rasa cinta. Strip simpati. Nah, oke. Judul yang sangat menarik, judul yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, judul yang akan menggairahkan hidup kita. Judul yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang dan akan menggairahkan hidup kita. Bagaimana cara meraih simpati? Sumber pertama sesungguhnya adalah kepedulian. Karena tanpa kita peduli kepada yang lain,
otomatis orang lain tidak peduli kepada kita. Jadi sumber utamanya adalah kepedulian. Kepedulian. Nah, kalau kita peduli sama orang lain akan peduli sama kita, karena hidup ini ibarat cermin. Hidup ini ibarat cermin. Kalau kita tersenyum di depan cermin, cermin tersenyum di depan kita. Kalau kita melotot di depan cermin, cermin melotot di depan kita. Kalau kita berwajah garang di depan cermin, cermin pun sama. Itulah kehidupan, memang seperti itu. Jadi intinya adalah pahami dulu hal-hal wajar dalam kehidupan. Apa yang wajar dalam kehidupan, pahami. Jadi kepedulian ini akan mendatangkan cinta. Kepedulianlah yang mendatangkan cinta. Filsafatnya seperti apa? Perhatian sama dengan cinta. Tanpa perhatian tidak akan ada cinta. Tanpa kepedulian tidak akan cinta. Jadi perhatian sama dengan cinta. Nah, jangan ragu-ragu memperhatikan orang agar kita dicintai. Jangan ragu-ragu memperhatikan apa yang ingin kita dapatkan cintanya. Karena itu, nah kemudian itu pun juga tidak boleh berlebihan. Perhatian berlebihan ini mubazir gitu. Mubazir. Bila perhatian kita berlebihan, kita berlebihan. Nah, tahu sebabnya? Tanaman diberikan banyak air, bukannya dia hidup, tetapi dia mati. Kalau kebanyakan air, harusnya hidup menjadi mati. Itu. Jadi berikan sesuai dengan porsi-porsinya. Jadi kalau misalnya di sini sudah tahu kan bagaimana cara mendapatkan rasa cinta atau simpati. Caranya adalah peduli. Kepedulian ibarat cermin. Kalau kita peduli, orang akan peduli. Kalau kita tidak peduli, orang tidak akan peduli. Kemudian cinta itu apa? Perhatian sama dengan cinta. Berlebihan cinta mubazir, menyebabkan orang menjadi tidak tertarik lagi. Nah, karena apa? Sama kayak lagu itu. Jadi takut kehilangan. Karena apa? Cemburu berlebihan, cinta berlebihan, maka kehilangan simpati. Nah, kehilangan simpati ini juga tidak bagus, rugi. Perhatian berlebihan tidak bagus, kekurangan perhatian juga tidak bagus, maka sesuaikan dengan porsi. Jadi biar tanaman, apabila kita menyiram terlalu banyak, tanaman mati. Kekurangan air, tanaman mati. Kelebihan pupuk, tanaman mati. Kekurangan pupuk, tanaman mati. Berikan sesuai porsinya. Nah, maka dari itu, apakah sesungguhnya cara praktis untuk mendapatkan simpati? Mari kita buka wawasan kita seluas-luasnya tentang alam, tentang kehidupan, sehingga nanti muncul bagaimana cara mendapatkan simpati. Inilah sebenarnya materi yang benar-benar bergolak di hati saya, ingin segera menyampaikan biar semua kita terbuka wawasan kita. Karena banyak sekali orang frustasi di dunia ini, banyak orang kesepian, banyak orang tidak mendapatkan cintanya. Banyak orang tidak mendapatkan perhatian dari orang yang ingin diperhatikan. Maka dari itu, ada rambu-rambunya. Jadi dengan demikian, pakai rambu-rambu itu. Pertama, pahamilah bagaimana cara mendapatkan rasa cinta atau simpati. Nomor 1, suka atau tidak. Bila Anda ditakuti, jawabannya adalah tidak. Betul kan? Suka atau tidak Anda ditakut-takuti? Jawabannya adalah tidak. Kalau suka menakut-nakuti, berarti di sini hasilnya tidak dapat simpati. Kalau suka menakut-nakuti, nanti tidak dapat simpati. Itu jelas?
Nah, jadi agar kita bisa mendapatkan simpati, jangan menakut-nakuti orang. Tidak menakut-nakuti orang, tidak menakut-nakuti binatang, juga tidak menakut-nakuti tumbuhan. Agak luas pemahamannya. Terus yang kedua, agar kita mendapatkan simpati, tanyakan kepada diri kita, sekarang suka apa tidak kita dipermalukan atau diremehkan. Kemudian diremehkan. Nah, suka atau tidak? Kalau kita suka diremehkan, remehkanlah orang lain. Kalau kita tidak suka diremehkan, jangan remehkan orang lain agar kita dapat simpati. Sasaran kita adalah kalau meremehkan tidak akan dapat simpati. Tidak dapat simpati. Nah, kemudian tidak meremehkan mendapat simpati. Jadi jawabannya jelas. Meremehkan tidak dapat simpati. Suka menghargai orang mendapatkan simpati. Jadi jawabannya apa? Hargai orang lain. Apa yang ada harus kita berikan penghargaan. Caranya bagaimana? Berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka kita otomatis melihat hal-hal baik pada orang lain merasa dihargai. Karena mereka merasa dihargai, maka mereka memberikan respon yang sama kepada kita. Meremehkan orang menyebabkan orang kehilangan simpati kepada kita. Maka dari itu, jangan meremehkan orang. Inventarisirlah hal-hal positif tentang orang lain yang ada di jiwa kita. Kemudian, apabila orang dicurigai, apakah dia suka? Tadi kita lihat. Yang ketiga, dicurigai. Orang juga tidak suka, jadi dicurigai, orang juga tidak suka. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan simpati, janganlah pikiran kita dipenuhi dengan kecurigaan pada orang lain. Curiga, wajah kita akan menunjukkan kecurigaan, mata kita menunjukkan kecurigaan, sikap kita menunjukkan kecurigaan. Orang lain menjadi tidak empati pada kita, tidak simpati kepada kita. Kalau orang lain tidak simpati pada kita, maka hilanglah daya tarik kita. Yang keempat, bila kita selalu menjadi penghambat. Bila kita selalu menjadi penghambat, orang ingin melakukan sesuatu, kita hambat. Orang ingin mendapatkan sesuatu, kita hambat. Orang ingin memperbaiki sesuatu, kita hambat. Orang ingin apapun, kita hambat. Maka kita kehilangan simpati. Simnya hilang, menjadi pati. Jadi kehilangan simpati itu. Nah, jadi kalau kita menjadi penghambat terus-menerus menjadi penghambat orang lain, kita akan kehilangan simpati. Bila kita bukan penghambat, maka kita menjadi teman hidupnya. Maka itu kita mendapatkan simpati. Jadi disinilah kontrol-kontrol yang harus kita tanyakan pada diri kita. Jadi koreksi diri kita. Kemudian, apakah kita termasuk orang yang suka menakut-nakuti orang? Apakah kita suka meremehkan orang? Apakah kita suka mencurigai orang? Apakah kita suka menjadi penghambat orang? Nah, ini harus kita cek diri kita. Kalau ternyata kita memiliki sifat bukan seperti itu, pertama, kita adalah supporter yang baik. Yang kedua, kebalikan daripada ini, kita suka menghargai. Yang ketiga, kita suka positive thinking. Yang keempat, kita suka, kalau di sini apa? Menghambat, di sini membuka jalan, mendukung hal-hal baik. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai.
nilai kita, supporter yang baik. Kita tidak membuat orang merasa kecil hati ketika ingin melakukan sesuatu, justru kita besarkan semangatnya. Nah, di sini membesarkan semangat ya. Membesarkan semangat orang. Otomatis dapat simpati. Ini cara mendapatkan cinta. Tanpa kita membesarkan semangat orang, kita tidak mendapatkan cinta. Kemudian tanpa kita suka menghargai orang, sedikit saja dia punya prestasi, motivasi dia, hargai dia, angkat jiwanya, semangati dia, otomatis dia merasa hanya di sana saya dapatkan. Di tempat lain tidak mendapatkan, hanya di sana mendapatkan, otomatis dia ke sana. Cintanya menuju ke orang yang memberikan dia rasa semangat hidup. Kemudian positive thinking ini artinya kita selalu memandang dia itu lebih baik. Bukan berarti kita teledor, mendorong ke jurang, tidak. Hal-hal yang penting kita support, hal-hal yang ingin kita luruskan. Nah, perhatian itu kan ada dua. Memperhatikan keselamatannya, menjadi pelindungnya, menjadi pendorongnya. Itu di depan kita memberikan contoh, sama dengan fungsi kepemimpinan. Pemimpin mendapatkan simpati kenapa? Karena satu, ketika dia di depan memberikan dia contoh, satu di depan memberikan contoh, yang kedua di tengah mendampingi, yang ketiga mendorong kalau di belakang. Nah, jadi ini sumber simpati. Ketiga hal ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi pendamping, penyemangat, pendorong, pendukung, bukan penghambat. Yang ketiga, bisa menjadi pendorong. Hal-hal yang tidak mampu dia lakukan, misalnya kelelahan, di situ kita masuk. Dia kurang semangat, di situ kita masuk. Sehingga hasilnya apa? Dia menjadi orang yang semangat. Siapapun yang berarti bagi orang lain, dia akan mendapatkan nilai. Siapapun yang tidak berarti bagi orang lain, dia akan diremehkan. Mari lihat sebuah contoh. Ada contoh yang sangat bagus tentang cara mendapatkan. Ini sama saja juga nanti hasilnya ke sana. Cara mendapatkan. Di sini berkaitan dengan simpati. Ada dua orang ingin minta mangga pada orang yang punya mangga. Yang satu bernama si A, yang satu bernama si B. Nah, si A ini anak orang kaya dan terhormat. Si B ini anak orang miskin. Si A dan si B ini datang ke rumah orang yang punya mangga. Ketika sampai di rumah orang yang punya mangga, si A sebenarnya tidak ingin minta mangga, tetapi justru ditawari karena dia anak orang kaya. Nanti yang punya mangga itu bilang begini, ketika dilihat, tante, mangganya bagus ya, buahnya banyak. Tante ini menjawab, ya dek, mau mangga dek, mau ini mangga, ini enggak tante, enggak apa-apa, ambil aja, mangganya banyak kok. Nah, dia padahal tidak meminta, tetapi dia mendapatkan. Kemudian, nggak usah tante, enggak apa-apa, itu yang matang-matang tak kupasin ya, langsung aja mam ya, gini, ya, langsung promosilah si tante yang punya mangga ini. Kemudian si B anak orang miskin, si B ini meminta mangga pada tante itu. Tante, boleh minta mangga, bapak saya sakit, dia lagi butuh ini. Artinya ya dibutuhkan lah untuk bapaknya. Apa jawaban tante itu? Tapi waktunya tidak bersamaan loh datangnya si A sama si B. Jawaban si tante ini begini, aduh maaf deh, ini mangganya dijadikan pajangan. Nanti kalau adiknya ini nanti kalau tante petiin nanti bapaknya marah. Seperti itu. Jadi artinya apa? Yang satu tanpa meminta mendapatkan karena dia anak orang kaya, yang satu meminta tidak mendapatkan.
Karena backgroundnya, yang satu adalah anak orang kaya, yang satu anak orang miskin. Kenapa bisa begitu? Kalau kita pasti cenderung akan menyalahkan si tante ini adalah orang yang pelit, tidak berperi kemanusiaan dan segala macam. Tetapi jujur ya, jujur, kita ini adalah orang-orang seperti itu, pelaku-pelaku seperti itu. Sering sekali kita bisa menyalahkan orang lain, tante itu pelit dan lain sebagainya. Tetapi faktanya kita sering melakukan hal yang sama. Karena di sini ada sebuah harapan. Tante itu kepada kepada si A yang anak orang kaya itu, dia berharap nanti mudah-mudahan si A ini cerita di rumahnya, kalau saya baik sama dia, suatu waktu saya minta tolong kepada bapaknya, kepada ibunya, saya dikasih bantuan. Terus kalau dia membantu si B, karena tidak ada harapan, apa sih yang akan saya dapatkan nanti dari situ? Nah, begitulah logikanya. Maka dari itu, karena di sini tidak ada harapan, maka si tante tidak simpati pada dia. Kalau di sini ada harapan, maka si tante ini simpati sama dia. Jadi dua orang yang mencari mangga, yang satu tidak mencari malah mendapatkan, yang satunya mencari malah tidak mendapatkan. Apa artinya? Apakah artinya itu? Artinya adalah apa yang membuat orang simpati? Simpati ini penyebabnya adalah harapan. Harapanlah yang membuat orang simpati. Apabila kita sebagai manusia yang diharapkan oleh orang lain, orang berharap atas prestasi kita, atas potensi kita, maka secara otomatis kita akan ditawari banyak hal untuk menarik simpati kita agar mereka mendapatkan fungsi diri kita. Kalau fungsi diri kita ini diinginkan oleh orang, maka tercapailah tujuan kita. Tetapi bila fungsi diri kita tidak diharapkan oleh orang, maka tidak tercapai tujuan kita. Jadi yang penting adalah dalam hal ini, untuk bisa membangun simpati, tumbuhkanlah harapan. Agar harapan orang ini tumbuh, maka tunjukkanlah prestasi. Di samping faktor-faktor yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dengan demikian, untuk mendapatkan simpati, maka tunjukkan fungsi diri. Tunjukkan fungsi diri berawal dari kepedulian. Berawal dari kepedulian, kita akan mendapatkan kepedulian. Karena perhatian sama dengan cinta. Makin banyak memperhatikan, makin banyak cinta yang kita dapatkan. Rajin memperhatikan tumbuhan, tumbuhan akan memberikan kita imbalan berupa daun, bunga, buah, dan bentuk yang indah. Kemudian rajin perhatikan binatang, binatang memberikan kita hasil sesuai dengan harapan kita. Kemudian rajin memperhatikan orang-orang, peduli kepada kesehatannya, peduli kepada keadaannya, menjadi pendukung yang baik, bisa memberi contoh, bisa menjadi pendamping yang baik, bisa menjadi pendorong. Kalau seperti itu hidup kita, maka kita akan bisa meraih simpati. Baik itu simpati dari lawan jenis, baik itu simpati dari tetangga, dari sahabat, dari semuanya. Termasuk secara ketuhanan pun orang yang baik akan mendapatkan restu Tuhan. Tanpa demikian, tanpa kebaikan, kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Inilah makanya betapa pentingnya kita menjadi orang baik. Kebaikan mendatangkan kebaikan. Yang namanya baik itu adalah kita berfungsi untuk menyelamatkan, berfungsi untuk memudahkan, berfungsi untuk meluruskan, berfungsi untuk menjadikan mereka lebih baik daripada sebelum kenal kita. Maka salah satu prinsip hidup kita adalah, satu prinsip hidup saya adalah, dimanapun saya berada, di situ harus ada perubahan sedikit atau banyak ke arah yang lebih baik. Inilah yang menyebabkan cepat kita meraih simpati orang lain. Nah, ini tips ini saya bagikan kepada saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, agar semuanya bisa memahami. Inilah pentingnya. Bagaimana cara mendapatkan rasa cinta atau simpati. Oke, semoga berhasil mendapatkan simpati dari orang lain. Kalau semua orang bisa meraih simpati orang lain, kehidupan ini bagaimana? Kehidupan menjadi indah dan harmonis. Kebencian adalah pantangan, kebencian dihilangkan. Itu. Perhatian adalah syarat, perhatian tingkatkan. Tapi tetap ya, sesuai porsi. Jangan berlebihan. Di sini saya ingin
berikan sebuah pemahaman. Seorang nenek tua renta, tetapi dia masih mampu memberi makan anjing atau kucing. Dia diikuti oleh kucing itu, walaupun di samping nenek itu ada tamu ganteng atau tamu cantik sekali. Kucing ini tidak mau kenal sama mereka, anjing ini tidak mau kenal, digonggong mereka. Kenapa? Karena fungsinya dia belum dilihat. Yang sudah dilihat adalah fungsi nenek ini. Jadi kucing, anjing, binatang piaraan itu tidak melihat wajah, dia melihat fungsi. Jadi yang menyebabkan orang simpati kepada kita adalah fungsi diri kita. Karena fungsi diri kita ini menarik, maka orang tertarik sama kita. Emas disebut menarik karena fungsinya, maka mahal jadinya. Kemudian kotoran sampah itu dibuang, kenapa? Karena tidak diketahui fungsinya, menjadi dibuang. Bagi yang paham fungsinya dicari. Nah, ada kan? Nah, maka dari itu kembali kepada judul yang tadi, bagaimana cara mendapatkan simpati atau rasa cinta? Jawabannya adalah tumbuhkan kepedulian yang positif, baik sebagai contoh, baik sebagai pendamping, baik sebagai pendorong. Jangan menjadi penghambat. Asal selalu menjadi penghambat, maka rasa simpati orang akan hilang. Selalu menjadi supporter yang baik atau pendukung yang baik, rasa simpati orang akan tumbuh. Ketika kita tidak ada, mereka akan merasa kesepian. Karena kesepian, kita dicari sama dia. Itulah resepnya. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan kita semua bisa menumbuhkan rasa cahaya dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menarik dan teman-teman tertarik kepada kita. Kalau kita di antara kita sudah saling menarik, harmonislah hidup ini, karena hal-hal buruk akan kita buang, hal-hal positif akan kita tanamkan, tunjukkan sejujur-jujurnya. Oke, terima kasih atas perhatian saudara-saudara, teman-teman, adik-adik dimanapun berada. Sukses selalu. Oke.